Sugeng dalu. Selamat malam. Mohon maaf kalau bahasa saya, bahasa Jawa tidak bagus. Saya ngomong Jawa Mas Katon paham gak? Kulo saged sidik-sidik. Oh sidik. Nah, tapi ngoko jadinya nanti nggak sopan. Jadi lah bangsa dancuk malah ngerti ya. Dancuk itu makanan apa ya? Saya belum pernah nyoba. Buat napa-napa nggih Bu. Saya terhormat sekali, saya merasa bangga sekali diperkenankan berada di antara Bapak Ibu sekalian, orang-orang terbaik, yang soleh, yang selalu berdoa, yang selalu berserah kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dan hari ini sebuah kesempatan yang berbahagia buat saya. Akhirnya setelah melihat sepak terjang beliau, mendengar segala macam petuah beliau, saya bisa bertemu dengan Gus Miftah. Ini hati saya senang banget. Mungkin kata-kata tidak bisa menggambarkan perasaan saya, tapi dengan bernyanyi saya bisa menggambarkan. Iya. Nggih ta, Mas? Pripun pengen ngrungokke Mas Katon nyanyi napa mboten? Wani piro? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Rasa tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Mas Katon menyanyi apa Mas? Izinkan saya mau bernyanyi untuk lagu ini sebenarnya bagian dari kehidupan kita. Kita ini sebuah negeri yang begitu beragam. Nah, sudah mulai nebak toh. Oh, cangkeme wong tua ki ngerti. Negeri yang diberi karunia anugerah sama Allah yang Maha Kuasa tuh begitu bagus. Tapi kadang kita lupa untuk menerimanya dengan hati yang sederhana saja. Dan harus banyak bersyukur insya Allah. Dan harus banyak bersyukur. Gak usah meminta lagi karena semua yang kita punya ini mungkin negara-negara lain, bangsa-bangsa lain juga pasti sudah iri. Benar Iri Gus? nggih. Makanya kenapa Indonesia itu seksi. Karena begitu banyak orang yang pengen menguasai Indonesia. Kita diobok-obok terus ya kan Gus? Ya yang salah lagunya Joshua kok itu Mas. Iya. Untung Joshua udah gede sekarang udah gak Iya. pernah diobok-obok lagi. Malah sekarang lagu itu digunakan oleh suami mereka. Wah. Dia apa-apa. Gus Miftah ini luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Gus dong sedikit. Gak apa-apa toh Gus? Gak Dengan apa-apa. saya tepukin. Ya udah saya nyanyi dulu Gus ya. Mari Mas. Sudah dengar gitarnya? Jika Bapak Ibu ada yang tahu lagu saya, nanti berkenan nyanyi bareng, boleh? Hatur nuwun. Terima kasih. Sudah didengar lagunya? Memang belum. Suwe-suwe lucu kayak aku ya. Belajar sama yang ahli. Ketularan. Dibayang wajahmu, ku temukan kasih dan hidup yang lama lelah aku cari di masa lalu. Kau datang padaku, kau tawarkan hati nan lugu, selalu mencoba mengerti hasrat dalam diri. Monggo bisa bantu. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di mana kedamaian
Ternyata hati kita penuh dengan bahasa kasih yang terungkapkan dengan pasti dalam suka dan sedih. Kok suaramu iso apik iki mbiyen mangane apa, Mas? Dondong apa salah? Dondong apa? Isine Mas ya? Isine. Leboke tarik meneh. Saya itu ngiri kalau ada orang yang suaranya bagus. Jane kula mbiyen sing salah niku ibu. Lah wong-wong sing suarane apik niku kula ngerti rahasiane. Rahasiane napa jaman mbokne meteng, bapakne sregep kirim mic. Ditelen. Kok ditelen ini? Aktivitas Mas Katon sekarang selain manggung apa aja, Mas? Saya malu cerita, Gus. Soalnya hatinya tuh gimana gitu loh. Ada beban sih sebenarnya, Gus. Beban yang saya mau cerita sama Bapak Ibu semua di sini. Bahwa saya sedang mengikuti perjalanan hidup saya, episode hidup saya yang selalu arahnya ke ujung-ujungnya ke Jogja terus. Dan tidak bisa saya tolak. Memang Mas Katon tuh kenangan terindah di Jogja apa, Mas? Pemben tahun yang Sarkem apa-apa itu kan kita butuh tahu. Bukan, ibu saya bukan dari Sarkem. Oh, enggak itu. Enggak, canda kok, Gus. Tapi serius juga boleh. Karena besok sore saya pengajian di Sarkem. Iya. Rasa melu. Aku nih kono ngaji karo Londre. Aku malu melu. Santri rasa melu. Urung kuat kaya abahmu. Masa wartawan tanya saya begini, Gus minta kalau pengajian di Sarkem tuh pengen apa enggak? Ya tak jawab, ya pengen lanang je pada. Terus gimana? Ya ngerem wong duwe iman. Iya, betul. Masa kiai ngacengan. Wah, ra kepenak. Apa Mas, kenangan terindahnya apa Mas di Jogja? Kenangan terindah sebenarnya gini, Gus. Saya itu umur 2 tahun sudah diboyong orang tua ke Jogja, Jakarta. Emang lahirnya di mana? Saya lahirnya di Magelang karena bapak saya adalah orang Magelang. Ibu saya. Ya, Ada yang dari Magelang? Ada yang dari Magelang. Komplit sini Mas. Bapak saya orang Magelang, tapi ibu saya orang Jogja. Orang Jogja. Orang Magelang kawin sama orang Jogja, menikah dengan orang Jogja. Tapi umur 2 tahun saya sudah diboyong ke Jakarta. Jadi orang apa saya kira-kira, Gus? Bingung saya. Kalau saya Puja Kesuma. Apa? Putra Jawa kelahiran Sumatera. Sumatera. Kalau ini kebanyakan Indo-Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Jangan gitu. Mosok. Sama dong kalau gitu. Jadi lahir di Jogja, asli Magelang tapi gede di Jakarta. Oke, gede di Kalau Jakarta. Gus itu asli Ponorogo, lahir di Lampung, gede di Jogja. Oke. Lahir di Lampung, gedenya di Jogja. Nyebrang lautan nggih. Nyebrang lautan. Jadi Japung, Jawa Lampung. Ya. Terus saya lanjutkan lagi boleh, Gus? Kenangannya apa? Belum Nah, tadi kenangan. Karena kenangannya belum saya ceritakan. Umur 2 tahun tinggal di Jakarta. Tapi setiap tahun, Gus, saya pulang sebulan nengokin Mbah. Mbah itu kan ibunya ibu saya. Berarti Mbah itu masih tinggal di Jogja. Mbah saya tinggal di Jetis, Blunya. Siapa yang dari Jetis? Nah, apa kabar? Jadi darah ibu saya. Gaya, tonggone artis gaya. Nah, di Jetis itu sebulan kami tinggal di situ. Sebagai anak kecil, dibawa bapak saya, keluarga semua ketemu Mbah saya ada Mbah Huti sama Mbah Kakung. Mbah Kakung itu hobinya ngasih dongeng, Gus. Dongeng, cerita. Dongeng-dongengin cerita yang bijak. Dari Kancil Nyolong Ketimun, Joko Taruk. Saya pesan Mas Katon besok umpama dadi DPR ojo nggawe lagu Kancil Nyolong Timun.
Justru DPR itu korupsi gara-gara biyen diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Ketimun. Makanya diambil pelajarannya diambil ojo nganti pelajaran. kaya Kancil. Iya, kalau bisa kancil nanam ketimun. Nah, kan lebih bagus. Kalau ini bukan cebong, ini bukan kampret, ini bukan kancil, tapi codot. Nah itu saya pulang terus Gus ke situ. Saya menikmati sekali Jogja dan luar biasa teringat di pikiran saya bahwa darah saya darah Jogja karena ibu saya selalu mengajarkan pulang ke Jogja. Maka jadilah lagu itu. Belum. Oh belum. Belum. Masih 2 jam lagi mungkin baru saya. Enggak, Asal sabar aja dengarnya. inspirasinya gara-gara itu. Nah inspirasi yang saya ceritakan ya. Sabar. Jarang-jarang bisa megang begini. Jadi gini Gus. Waktu kemudian saya sudah diberi anugerah menciptakan lagu. Terus itu sudah album kedua. Jadi album pertama lagu kami sudah jadi hits. Yang judulnya Tentang Kita. Yang hari-hari nan berdebu bersama dirimu yakin ku hadapi. Tahu kan? Kembali lagi. Itu jadi hits Gus. Luar biasa, semua seneng, produser seneng. Terus kemudian dia bilang, Mbok bikin langsung album kedua. Langsung. Langsung. Kita sudah dikasih jatah 1 album 10 lagu. Saat itu kami ngarang lagu itu gereneng-gereneng doang gitu. Kita bukan menciptakan lagu dari lirik, tapi kita dari melodi. Jadi cuma pertama dikasih chord, ya kan? Terus kita berhayal, saya waktu itu sama Adi, yang kasih chord nih Adi. Saya mikir, saya masukin nada apa ya? Akhirnya saya masukin. Na 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 na. Sekarang Nana aja lagunya nanti. Sekarang Nana toh. Nana. Sabar. Iya, kita kan ceritain historis tuh agak gitu, mesti sabar. Nah, kok enak? Kok enak? Kemudian Adi bilang terusin sampai selesai lagunya. Tapi saya sepakat tuh Mas. Kalau Nana memang enak. Yang enggak enak nenek-nenek. Nah, itu. Masuk Pak Kiai. Lagu jadi disetor ke produser. Coba bikin syairnya gitu. Mas Adi bilang ceritakan tentang sebuah perjalanan. Saya bilang zaman itu lagu lagi ngetopnya senior saya adalah Faris RM. Faris RM. Judul lagunya Barcelona. Pernah denger ya lagunya? Tapi saya nggak suka Mas, karena saya Real Madrid. Ya, saat itu Barcelona juara terus, Real Madrid masih juru kunci waktu itu ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Karena waktu itu Real Madrid belum minta saya sebagai tukang suwuknya Mas. Akhirnya jadi lagu itu ngetop menginspirasi saya. Mosok kita nggak bisa kayak senior kita, inspirasi. Mesti bikin syair yang luar biasa. Saya berpikir kok saya udah pernah dikasih anugerah Gus, saya kerja di Garuda. Garuda biayai saya sambil kerja, tapi saya bisa jalan-jalan. Garuda jadi apa Mas? Jadi cabin crew pramugara. Pramugara. Ini juga sama, bapaknya anak ini penerbang Mas. Nah. Bukan penerbang pesawat, penerbang hadro. Anyar bro, anyar. Yang penting terbang ya. Yang penting terbang. Sama-sama. Memang itu peralatan terbang tuh harus dikontrol terus ya. Iya kan? Kenceng apa enggak gitu ya. Ini dilanjut apa enggak sih? Lanjut. Dah toh. Jadi Mas Adi kasih inspirasi, Mbok ceritain kamu jalan-jalannya di sana itu taruh di lagunya. Lagu ini udah enak, treng kan. Tapi gitu. lirik belum ada. Belum ada Gus, belum ada. Semua 10 lagu itu belum ada lirik. Kita sudah rekam melodinya, musiknya sudah setengah jadi, tapi lirik masih belum ada. Cuma membayangkan, kasih tipsnya, ini cerita tentang perjalanan. Kasih waktu. Katon kamu punya 2 minggu untuk bikin lirik. Zaman itu rekaman tuh susahnya luar biasa. Enggak kayak sekarang Mas ya. Wah kalau sekarang tinggal buka komputer rekaman. Rekam dewe. Rekam DP, suaranya fals dibetulin pakai grafik.
copy paste, ya Lah kan? Mas ning pondok iki lho Mas, ana bocah. Kuwi apa-apa di live. Ngisinge di live Mas. Tapi bagus, itu kan proses realistis. Saya lanjutkan ya Gus ya. Oke. Oke. Akhirnya sudah waktunya 2 minggu, jadi seminggu, 6 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari, itu muter terus. Belum ketemu. Sairnya nggak ketemu-ketemu. Saya ngulik tentang kota Roma kayak gini, kota Paris, saya beruntung sekali saya sudah dibawa ke situ. Padahal juga. Karena terprovokasi dengan Barcelona itu. Iya, terprovokasi sama Barcelona. Pada satu titik sampai akhirnya hari yang bersangkutan, karena Mas Adi udah bilang sudah jatuh tanggalnya rekaman. Jatuh tempo, studio sudah dibayar, harus rekaman, harus isi suara. Sudah tidak bisa nana lagi. Saya pusing 7 keliling, waktu itu rumah saya sudah di Jatibening, Bekasi, menuju Roxy, Jakarta, Gus. Berangkatlah saya dari Jatibening, tiba-tiba itu seperti inspirasi, insting yang datang dari surga. Saya berpikir, pantas 2 minggu ini saya pusing mikirin syair kok susah banget. Padahal saya tuh sudah pergi kemana-mana. Kenapa? Karena saya kok milihnya malah kota yang di luar negeri. Kenapa enggak di Indonesia saja? Kenapa enggak di Indonesia? Terus saya mikir lagi, kalau kota di Indonesia yang paling berkesan apa? Yaitu bawah sadar saya waktu masa kecil itu keluar lagi. Seperti kita nonton video. Satu. Akhirnya saya tulis di jalan menuju Roxy, naik mobil. Saya nggak bisa nyetir, Waktu disupiri. itu sudah ada sop dudung belum? Dudung udah ada? Belum ada. Belum ya? Belum. Tahun 90 belum? Belum ada dudung. Oh, berarti Diding. Dadang. Oh, Dadang. Itu bapaknya, Mas. Bapaknya Dadang. Tulis, pulang ke kotamu. Wah, kok keenak ya. Ada setangkup haru dalam rindu. Pulang ke kotamu itu, Bapak Ibu, saya bercerita bukan pulang ke kota tempat saya dibesarkan. Tapi kota tempat saya berasal itu adalah kotamu. Kota mbah saya, kota ibu saya. Saya menulis dari kacamata seorang anak kecil yang pulang ke kota Eyang, sebulan tinggal di sana. Kenangan-kenangannya masuk semuanya. Begitu sampai di studio, Mas Adi udah bilang, sudah jam 11, ayo kita bookingnya dari jam 9, 2 jam sudah kebuang. Saya pergi ke toilet dulu, tapi enggak live. Soalnya belum ada Instagram. Belum ada Instagram. Belum ada, kalau ada mungkin live juga. Tunggu sedikit lagi, saya cerita. Saya tulis, menikmati bersama suasana kota. Jadi ini ngerampungin yang WC malah Mas. Di WC. WC itu tempat inspirasi yang paling luar biasa, benar? Iya. Dan asisten saya ngaji juga gitu Mas. Begitu rampung ngaji, mlebu WC. Tak pikir apa, nilai amplop isinya piro. Berarti itu inspirasi juga Gus. Iya kan? Keluar dari WC, senyuman ceria. Ya, loh, amplop tuh kan isinya macam-macam. Isinya macam-macam. Ya kan? Dan saya kalau pengajian nggak pernah mikir amplop Mas. Iya. Karena saya tahu yang mikir amplop mesti panitia. Saya setuju. Dan kalau saya mikir amplop, ndak aku minta melu-melu jadi panitia. Aku ya mana? Iya, capek ya Gus ya. Capek. Saya juga gitu kok, nggak pernah mikirin amplop, nggak pernah mikirin panitia. Karena tiba-tiba transferan datang. Kayak gini, habis kayak gini nih ya, pasti ada transferan gitu. Tenang Mas, tak transfer dulu Mas. Itu maksudnya. Saya lanjutkan sedikit ya Gus ya. Iya. Dah, jadi Adi begitu dengar, Ton kenapa kok nikmati bersama suasana kota? Kamu udah struck belum? Belum sih, saya hanya menggambarkan sebuah kota yang mungkin gak terlalu terbiasa. Karena Mas Adi ini orang Padang, Mas Lilo orang Makassar, belum pernah ke Jogja semuanya. Tapi kemudian saya telepon ibu saya, Mam aku ada lirik kayak gini, coba Mami berkenan dong dengerin. Pas Mami berkenan dengerin suasana kota, dia langsung protes. Jangan kota, ganti langsung, itu kotanya Mami. Suasana Jogja. Terus judulnya jangan lupa, jangan nulis Jogja ya, karena pakai nama aslinya Yogyakarta.
Dari situ saya bangga sekali lagunya jadi saya persembahkan untuk ibu semua. Dan Bapak. Dan Yogyakarta itu satu-satunya nama provinsi atau nama kota yang ada dalam kamus bahasa Indonesia. Sayogjanya, ora ono Sajakartanya. Bagaimana lagu Yogyakarta? Tak terus ngaji sih Mas Katon ngunjuk riyen. Ngersake ngunjuk napa kopi teh napa pahitan napa kobokan. Sampun Gus. Muga-muga rasa tresna kula panjenengan sami dumateng Kanjeng Nabi son dadekaken pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Jajal. Diteruske wau. Soto bathok. Bukan soto bathok. Ana tiyang mriki, Gus, kula krungu-krungu jarene soto bathok niku dukune jenengan nggih. Kok rame cangkem. Suwe-suwe kok diarani dukun kula niki. Ya jenengan iki ra kena ngiri karo rezekine wong. Nggih napa mboten? Lak gaji niku iso tertukar, tapi lak rezeki niku ra iso tertukar. Tenang no pikirmu le. Kaya Mas Katon nih lho, inspiratif, santri iki gawe inspirasi. Ku ya ora karu-karuan kok malah inspirasine lagune Gus Dur kae. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman beda santri to sabar narima najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan ngono kuwi apa ora jenenge ra inspirasi ngono kuwi jenenge cie wong tuwek kemenyek tungkae meletek-meletek. Gus, mohon izin 1 menit cerita. Jadi gini Gus. Hei, urung ndonga ora kena mulih, tajar urung ndonga mulih. Gus Miftah ndonga tenanan, mumpung cangkeme rada gelem ndonga. Jadi lagu itu udah tercipta. Pas produsernya denger 10 lagu itu, Jogja tidak dipilih. Termasuk divisi 2. Karena produsernya bilang, Second opinion ya Jogja itu. ini lagu tidak berbau hits, tidak cocok. Enggak marketable lah. Tidak marketable. Kenapa? 1, lagunya subjektif sekali, menceritakan tentang sebuah kota. Dan kota kecil pula. Kota kecil. Mas Adi aja juga belum pernah ke Jogja, nggak mewakili dari grup band. Mas Lilo juga belum pernah ke Jogja. Singkat cerita, Jogja tidak dipilih. Dipilih 1 lagu lain. Judulnya? Lagu baru, pernah dengar Gus ya? Lupakanlah problema, ya kan? Anggap saja tiada. Intinya lagu ini mudah didengar, mudah dicerna. Easy listening. Easy listening kata produser. Oh, isa aku bahasa Inggris pada kayak kancane Dalboy ada. Jadi lagu ini, yang lagu baru ini Gus, udah jadi dipilih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, naiknya cepet, turunnya cepet. Terus langsung hilang lagi dari. Munggahe instan, mudune instan. Kemudian kami menunggu, mesti cepet-cepet dikejar lagi. Lagu keduanya apa yang dipilih produser? Kita sudah menarik kabar, produser nggak kasih kabar. 4 bulan berlalu, 5 bulan berlalu, 6 bulan berlalu. Loh ini kan lagunya sudah di apa ya istilahnya Gus tuh? Udah disiapkan kan, pasti dari 10 lagu ini ada 5 kalau Gus. Yang 1, 2, 3 ini pasti udah ada, kok nggak dipilih-pilih? Ternyata bulan ke-6 kami dipanggil. Katon, Lilo, Adi sini. Itu masih kela ya? Masih kela. Duduk kumpul di kantornya produser, dia ngasih bendel tebel banget. Tolong dibaca. Apa itu Pak? Itu adalah urutan tanggal lagu di seluruh radio seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Jayapura. Satu-satu coba dilihat, dipelajari. Buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kaget Gus. Ternyata tanggal lagu yang bertahan sampai 6 bulan dan terus diminta pendengarnya semakin banyak adalah lagu Yogyakarta. Alhamdulillah.
insting saya sudah mengatakan itu. Dan itulah sebenarnya anugerah kenapa saya hari ini. Kalau instingnya Mas Katon, Gus cocoknya nyologi apa? Gimana Gus? Instingnya Mas Katon kira-kira Gus lah jadi penyanyi lagu ini cocok aliran apa? Aliran rock saisine apa? Saya juga suka rock sih. Ya kan ada jazz, ada dangdut. Jazz panas koplo. Gus, kalau jazz panas. Nah, kalau rock ISIS. Kalau koplo ya engko malah inek macam-macam. Iya. Ya, rock ya. Rock. Saya sih. Ya begitulah Gus ceritanya. Jadi sekarang saya mau persembahkan lagu Untuk ini. Bapak Ibu semua. Jamaah Mujadah Malam Ahad Pahing. Tepuk tangan untuk Mas Katon. Kalau diiringi sama musiknya boleh nggak? Pakai terbang juga boleh. Pakai terbang boleh. Asik. Nah, ini enak nih. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Oh, oh, oh. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Teranyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu. Monggo siap-siap deh. Nikmati bersama yuk suasana Jogja. Wow, di persimpangan langkahku terhenti. Oh, oh, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalanan. Seiring laraku kehilanganmu, oh, merintih sendiri di dalam deru kotamu. Kini kau telah tiada tak kembali, namun kau tak menghadirkan senyummu. Izinkanlah aku untuk selalu pulang, untuk selalu pulang lagi bila hati mulai sepi tanpa terobati. Wow, 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 wow. Musisi jalanan mulai beraksi. Oh, oh, oh. Merintih sendiri di dalam deru. Hey, walau kini kau telah tiada tak kembali, namun kau tak hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu, untuk
untuk selalu pulang lagi bila hati mulai sepi tanpa terobati. Tak kembali, namun kau tak menghadirkan senyummu yang nan abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi bila hati mulai sepi tanpa terobati. Walau kini engkau telah tiada, tak kembali, namun kau tak menghadirkan senyummu abadi. Yogyakarta selalu abadi. Tepuk tangan. Luar biasa. Matur nuwun. Kayak ning angkringan tugu ya. Kroso. Rasa itu. Terima Rasa. kasih Mas Katon, kita semuanya berbahagia malam hari ini. Sami-sami Gus. Mudah-mudahan jadi amal baik untuk Mas Katon.